pagi anak-anak. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi kita berikutnya. Tetapi Bapak mau menyapa dulu bahwa setiap pagi kalian harus sarapan terlebih dahulu, kemudian sudah standby di depan laptop atau HP, kemudian buka GCR. Tetapi sebelum Bapak melanjutkan materi berikutnya, Bapak ada pesannya nih buat orang tua kalian. Yang pertama, Bapak bacakan saja nak ya. Selamat pagi, apa kabar ayah bunda? Semoga ayah bunda senantiasa dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita masih melakukan pembelajaran dari rumah loh ayah bunda. Mohon bimbingan ayah bunda untuk mendampingi dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Ayah bunda jangan lupa untuk mengingatkan anak-ananda untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan wabah demam berdarah. Terima kasih ayah bunda. Nah, anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan materi hari ini, Bapak akan membacakan sebuah kata perundungan, yaitu yang disampaikan oleh Master. Berlombalah demi kebaikan di dalam kehidupan, manfaatkanlah setiap detik dengan sebaik-baiknya. Itulah kata perundungan dari Master Chen Yan. Oleh karena itu, tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian bisa membuat peta pikiran dalam bentuk kata tanya dan juga kata baku. Itu tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan anak-anak? Tidak ada, kita lanjut ke materi tentang kata tanya dan kata baku. Nah, di sini Bapak sudah membuat ya apa itu tentang kata tanya. Sebelum Bapak menjelaskan kata tanya dan kata baku, anak-anak sekalian bisa menggali informasi terlebih dahulu ya dari buku sejarah. Yang pertama adalah dengan membaca teks secara cermat. Itu yang penting. Lalu yang kedua, dengan membaca secara konsentrasi dan dalam hati supaya informasi dapat dengan mudah kalian temukan di dalam teks. Lalu yang ketiga anak-anak, sebuah informasi bisa didapatkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Keempat, dalam pertanyaan-pertanyaan tentu ada kata tanya. Nah, kata tanya itu di mana anak-anak? Ini dia Bapak sampaikan. Yang pertama adalah apa? Apa digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Lalu yang kedua, di mana? Di mana digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat. Lalu yang ketiga atau C, kapan? Digunakan untuk menunjukkan penyebutan dan penjelasan waktu. Misalkan hari ini, hari kemarin, jam hari ini, jam kemarin, itu waktu. Lalu siapa? Digunakan untuk menunjukkan nama orang, jabatan atau pekerjaan. Nah, mengapa digunakan untuk menunjukkan penyebutan alasan atau sebab? Kemudian di sini juga ada dikatakan bahwa bagaimana. Bagaimana di sini adalah menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau karakter. Nah, ini anak-anak namanya kata tanya. Kata tanya di sini juga berhubungan dengan penggunaan kata baku. Ya. Nah, yang berikutnya adalah dalam menuliskan informasi perlu menggunakan kalimat efektif. Materi yang sudah Bapak jelaskan 2 minggu yang lalu masih berhubungan dengan kalimat efektif. Di mana kalimat efektif itu adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI. Apa itu Pak PUEBI? PUEBI adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, untuk menentukan dia efektif atau tidak, maka ada yang namanya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh, Bapak sudah buat di situ, ya Bapak ambil contohnya supaya dia kalian
Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Insinyur dan Dr. Andes Muhammad Hatta itu termasuk dalam subjek. Paham sampai di sini ya? Lalu memproklamasikan adalah predikat. Paham? Lalu kemerdekaan Indonesia adalah objek. Objek itu bisa berupa benda, bisa berupa ya banyak jenisnya ya. Lalu di Jakarta keterangan, inilah yang termasuk dalam tempat di mana Jakarta, maka dia termasuk keterangan. Oke, sampai di sini anak-anak ada yang mau tanyakan mengenai menentukan kalimat efektif sesuai dengan subjek, predikat, objek, keterangan. Ini sudah termasuk namanya kalimat efektif ya. Oke, kalau tidak ada yang mau tanyakan, kita bisa lanjutkan anak-anak. Ada yang mau tanyakan? Ya, kita masuk ke yang berikutnya adalah memaparkan informasi penting tentang teks sejarah melalui peta pikiran. Nah, mengapa di sini ada tentang sejarah? Ingat pelajaran bahasa Indonesia itu erat kaitannya dengan IPS, IPA, PPKN, matematika dan lain sebagainya. Nah, dalam membuat peta pikiran, yang pertama adalah bacalah teks dengan cermat. Inilah yang penting kalian pahami. Kalau kalian tidak membaca teks dengan cermat, otomatis kalian tidak akan bisa memahami teks tersebut dan peta pikirannya tidak akan maksimal dan juga kalimatnya tidak efektif. Nah, setelah kalian paham teksnya, kemudian buatlah kerangka peta pikiran. Dengan catatan gunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu membantu kalian anak-anak dalam menjawab suatu pertanyaan. Apabila kalian membuat suatu pertanyaan, kalian bisa menjawabnya tetapi tidak jauh dari teks. Ya. Kemudian yang nomor berikutnya adalah di sini Bapak jelaskan kembali. Yang ketiga, tulislah informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Jadi teks itu anak-anak, Bapak ingatkan sekali lagi, di situ sudah ada informasinya. Kalian hanya membaca dengan teliti dan cermat, maka kalian akan menentukan informasi dalam sebuah teks. Nggak susah kok, gampang banget ya. Nah, yang C, mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi sebuah tulisan. Setelah yang B kalian pahami anak-anak, maka kelanjutannya adalah informasi diperoleh dari beragam teks, baik tulis, lisan ataupun visual. Visual di sini bisa melalui media, ya. Media sekarang sudah canggih-canggih, bisa kalian lihat dari YouTube dan lain sebagainya, ya. Dari koran, majalah, baik tertulis, teks maupun lisan. Lalu berikutnya adalah di mana dalam informasi yang telah kita peroleh dapat kita kembangkan dari teks lisan menjadi tulisan baru dengan cara menyimak. Nah, ini dia tadi. Kalian anak-anak harus membaca terlebih dahulu ya sebuah teks yang terserah mau cari dari mana teksnya. Nah, masuk kepada kata baku dan kata tidak baku. Untuk membuat suatu kalimat efektif, maka anak-anak harus mengetahui apa itu kata baku. Seperti materi yang sudah pernah Bapak jelaskan, kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan Webi. Ya, contoh autentik. Ini tidak baku menjadi otentik. Saksama menjadi seksama. Modern menjadi modern. Praktik menjadi praktek dan lain-lain. Ini adalah contoh yang Bapak sampaikan supaya kalian lebih paham lagi mengenai kata baku di sini. Nah, dari kata baku ini muncullah sebuah
sini materi yang Bapak sampaikan. Kira-kira ada yang mau tanyakan tidak, Nak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, maka Bapak simpulkan ini. Yang pertama kesimpulannya adalah dalam membuat peta pikiran, anak-anak sekalian harus lebih cermat dan teliti dalam membaca suatu teks, sehingga akan bisa mempermudah kalian dalam membuat suatu kata tanya. Nah, kata tanya itu bisa kalian kembangkan menjadi sebuah pertanyaan, lalu bisa dijawab dengan tepat. Nah, di dalam kata tanya ini tentu kalian harus membuat kalimatnya efektif. Dalam kalimat efektif tercantum yang namanya kata baku. Ya, anak-anak, sampai di sini materi yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami apa yang Bapak sampaikan. Oke, itu kesimpulan dari Bapak materi. Sampai sini ada yang mau tanyakan anak-anak semua? Oke, kalau tidak ada, Bapak kasih ya tugas bagaimana cara mengerjakan ya materi yang Bapak sampaikan. Ini tugasnya. Ya, Bapak tampilkan sebuah teks, kemudian tolong kalian pahami, kalian cermati, lalu Bapak buat sebuah peta pikiran. Nah, ini dia. Seperti yang telah Bapak sampaikan tadi. Oke. Nah, jadi tadi Bapak ada sampaikan teksnya, lalu silakan membuat kata tanya dengan kata apa, mengapa, siapa, dan bagaimana. Oke, sampai situ dulu anak-anak materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar.